Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Bar Buci Pangestu di channel Bah Entertainment. Di konten kali ini gue akan bahas salah satu buku yang berjudul Berani Tidak Disukai dari penulis Ichiro Kishimi dan Fumitake. Ya, salah satu judul yang ada di buku ini yaitu Cara untuk Hidup Tanpa Dikendalikan Masa Lalu. Buku ini menarik ya. Ada sebuah kisah di mana hiduplah seorang filsuf di desa yang berada di negara Jepang, yang desa tersebut berusia sampai ribuan tahun. Filsuf tersebut tinggal di suatu desa terpencil di situ. Filsuf tersebut menganut tentang teori-teori Socrates, Adler, ya tentang psikologi kehidupan, filosofi kehidupan, dan filsuf tersebut memiliki teori bahwa orang itu bisa berubah, orang itu mudah dengan bahagia. Hidup itu simpel karena dunia ini penuh dengan retorika, bukan gimana kita menjalin hidup dengan penuh dengan retorika masalah, tapi bagaimana kita berpikir untuk menjalani kehidupan yang simpel dan bisa bahagia. Di cerita di buku ini ada suatu pemuda yang menentang akan teori-teori filsuf tersebut. Pemuda ini pun menganut tentang teori bahwa hidup itu penuh dengan keribetan dan manusia tidak bisa berubah karena manusia dipertanggungjawabkan dari beberapa banyak hal dengan kenyataan, dengan kejadian-kejadian yang ada di dunia ini. Pemuda ini pun menantang kepada filsuf tersebut yang berada di desa di negara Jepang. Jadi pemuda ini tidak mengakui bahwa teori-teori cara mudah bahagia, teori-teori hidup ini simpel. Dia tidak mempercayainya tentang teori tersebut dan kepingin menanyakan ke filsuf tersebut. Ketika pemuda itu menghampiri filsuf tersebut, langsunglah pemuda itu menanyakan bahwa hidup ini tidak seperti apa yang kamu kira. Hidup ini penuh dengan retorika, dengan kejadian-kejadian yang ada di dalam dunia ini. Manusia itu mudah putus asa. Manusia juga susah untuk bahagia. Dan manusia tidak pernah bisa melupakan di masa lalunya. Contoh katakanlah ketika kita masih kecil, mungkin tidak dipertanggungjawabkan untuk mencari duit, tidak kena pajak, dan hidupnya selalu dilindungi sama orang tua. Beda lagi anak tersebut ketika udah dewasa, mengalami banyak tanggung jawab, menemui orang-orang yang penuh dengan masalah, belum lagi ketemu dengan perbedaan-perbedaan yang ada, kejadian-kejadian yang bisa membuat mental orang tersebut itu menjadi down dan tidak memiliki masa depan yang cerah. Itu adalah cerita singkat dari si pemuda itu untuk membangkang bahwa teori hidup sederhana, teori hidup bahagia, dan orang bisa berubah itu tidak mungkin bisa terjadi karena hidup ini penuh dengan keribetan, penuh dengan retorika. Lalu filsuf tersebut menjawabnya, tentu hidup ini itu simpel. Yang ribet itu pemikiranmu. Ketika kamu memiliki pemikiran yang sederhana, maka hidup lu juga sederhana. Ketika kamu memiliki pola hidup yang simpel, tidak dibikin ribet, dan lu bisa berdamai dengan masa lalumu, lu akan memiliki kebahagiaan yang sempurna. Hidup ini harus fleksibel dan bisa berdamai, melupakan masa lalu.
Masa lalu itu tidak penting. Yang terpenting ialah di masa sekarang gimana kita menjalani kehidupan kita, gimana pola pikir kita untuk mengatasi dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi filsuf tersebut mengajarkan bahwa ketika lu kepingin memiliki kebahagiaan dalam kehidupan lu harus memiliki sifat dan pemikiran yang simpel, tidak dibikin ribet sendiri dan tidak terbebani dengan masa lalu. Ketika lu tidak bisa melupakan masa lalu dan menggunakan masa lalu itu sebagai alasan untuk dirimu tidak bisa berubah, lu nggak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang abadi, nggak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Buku ini tuh menarik ya teman-teman, karena di buku ini dijelaskan bahwa kalau kita kepingin hidupnya bahagia, kita harus bisa berubah dan tergantung apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Ketika pemikiran lu simpel, ya hidup ini menjadi simpel. Ketika lu bisa berdamai dengan masa lalumu, maka dirimu akan bisa bahagia dan bisa menempuh hidup yang baru. Contoh katakanlah kayak gini. Lu menjadikan alasan bahwa masa lalumu yang kelam itu membuat dirimu tidak bisa berkembang dan kehidupanmu selalu dihantui dengan kegagalan. Dan teori-teori tersebut itu dipatahkan di buku ini. Contoh katakanlah kayak gini. Lu lahir sebagai orang yang ibaratnya bisa dikatakan kehidupan lu tuh broken home gitu. Wah, gue mah orang tuanya cerai, makanya gue bandel. Gue mah orang tuanya seperti itu. Gak ada keharmonisan, sering berantem, bahkan pun sampai cerai, sampai pisah. Maka dari itu gue bandel. Ngapain gue mikir masa depan? Ngapain gue berubah? Orang pada kenyataannya masa lalu gue kelam. Nah, ketika lu memiliki masa lalu yang buruk, masa lalu yang gak bisa dibantah, masa lalu yang membuat lu tuh trauma, dan lu menjadikan masa lalu gelap, dan lu menjadikan masa lalu yang suram itu, yang gelap itu menjadikan alasan untuk kamu tidak berkembang, ya lu gak akan pernah bisa berubah. Lu akan selalu dihantui dengan masa lalumu. Itu adalah suatu kenyataan bahwa lu selalu menjadikan alasan dengan lu memiliki masa lalu yang buruk. Bisa dipahami ya? Jadi penderitaan yang ada di dalam hidupmu, ketidakmajuan hidupmu, ketidakbahagiaan hidupmu, jangan menjadikan patokan. Dan lu jangan berpikiran bahwa kita sebagai manusia tidak bisa merubah dan lu selalu dihantui sama masa lalumu. Ketika lu seperti itu, hidup lu gak akan pernah berkembang dan hidup lu gak akan pernah merasa bahagia. Bukan berarti gua meremehkan tentang masa lalu seseorang ya. Memang gak mudah. Tapi ketika kita kepingin hidup kita berubah menjadi hidup yang lebih baik dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, lu harus bisa move on. Lu harus bisa melupakan masa lalu kelam lu. Kalau lu masih terhantui sama masa lalu lu gak akan pernah menjadi orang yang memiliki kebahagiaan sempurna. Lu gak akan pernah bisa merubah diri lu. Justru dengan adanya pengalaman pahit, dengan adanya lu menjadi anak yang ngerasain penderitaan dari broken home tersebut, lu harus berpikir jernih bahwa, oh ya, orang tua gue cerai, gue harus bisa bahagia. Gue nggak usah menyalahkan orang tua gue. Ya udahlah, masa lalu biarlah berlalu. Tinggal gimana kita menyikapi di masa sekarang untuk bekal di masa mendatang. Gue lupain aja udah masa lalu gue harus bangkit, gue harus berubah.
Hidup itu simpel teman-teman. Yang ribet itu pola pikir lu. Kalau lu selalu dihantui dengan masa lalu kelam lu gak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Hidup lu gak akan pernah berkembang. Contoh katakanlah kayak gini dah, simpel lagi. Wah, gua mah orang yang penuh dengan dosa. Gua bandel, gua jahat kok. Gua menjadi orang yang kotor penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Ngapain gua sholat karena gua belum bersih. Nah, kalau lu masih tetap dihantui dengan masa lalu kelam lu gak akan pernah sholat. Ya kapan lu bisa terarah hidupnya? Padahal kan Allah selalu menerima siapapun orang itu. Allah selalu memberikan kesempatan untuk orang bertobat, untuk menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau lu selalu dihantui, kalau lu memiliki pemikiran bahwa lu belum pantas sholat, lu masih kotor, lu masih buruk, lu selalu terbelenggu dengan masa lalumu, lu gak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Padahal diri lu berhak untuk bahagia. Dan lu bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi kalau lu masih dihantui dengan masa lalu kelam lu gak akan pernah berubah, lu gak akan pernah bahagia. Maka dari itu, masa lalu biarlah berlalu. Kita tinggal jalani masa sekarang. Gimana kita berpikir secara rasional, seharusnya kita bisa memudahkan. Kita harus memiliki sifat dan pemikiran yang simpel, sehingga kehidupan itu gak ribet, kehidupan itu mudah, dan kita berhak untuk bahagia. Kita berhak untuk sukses. Apapun masa lalumu, semenderita apapun masa lalumu, jangan jadikan alasan buat lu tidak berubah, buat lu untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Semua orang pasti memiliki masa lalu yang kelam. Tapi apakah harus kita selalu bertahan di masa lalu? Rugi dong. Waktu tidak bisa diputar ulang kembali. Jangan terlalu dihantui sama masa lalu yang kelam. Kita harus menjalani hidup sekarang. Gimana kita untuk menjalani hidup hari ini untuk bekal di masa mendatang. Maka dari itu teman-teman gak usah terlalu ribet, gak usah terbelenggu dengan masalah yang udah terjadi. Gak usah terbelenggu dengan masa lalumu yang kelam. Kita move on, kita buka lembaran baru. Kita yakin bahwa kita berhak mendapatkan kebahagiaan. Dan hidup ini tidak ribet. Kita mampu meraih kesuksesan walaupun kita memiliki masa lalu yang kelam. Jangan pernah putus asa, jangan pernah beranggapan bahwa manusia itu susah berubah. Kamu harus yakin, kamu harus bisa melupakan masa lalu, lanjutkan hidupmu hari ini dan seterusnya. Yakinkan diri bahwa lu berhak bahagia, lu berhak menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena sejatinya lu punya potensi, lu bisa sukses, lu bisa membahagiakan diri lu pribadi maupun membahagiakan orang-orang di sekeliling lu. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan. Pantengin terus channel Bach Entertainment dengan saya Barat Muji Pangestu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.